Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabio Alamanda, NIM 21112128 dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu sistem pernapasan pada manusia dan penyakit yang bisa menjangkit sistem pernapasan pada manusia dan pencegahannya. Video ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan penugasan mata kuliah Dasar Biomedik 1 dengan dosen pengampu Ibu Suci Masyaro Nasution. Berikut cara kerja sistem pernapasan pada manusia. Ketika kita menarik nafas atau disebut dengan inspirasi, diafragma dan otot-otot di antar tulang rusuk Anda akan berkontraksi dan melepaskan rongga dada, sehingga paru-paru akan mengembang. Udara akan masuk melewati hidung dan mulut dan melewati proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut-rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk melewati paru-paru dan serangkaian cabang paru-paru yang disebut dengan bronkus, bronkiolus, dan kemudian berujung pada alveolus. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil yang bernama kapiler. Oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru-paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks, dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus dan menuju bronkiolus, bronkus, trakea, hingga kembali keluar melalui hidung. Berikutnya, saya akan menjelaskan salah satu penyakit yang ada pada organ pernapasan manusia, yaitu paru-paru. Penyakit yang akan saya jelaskan kali ini adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan kondisi di mana sel ganas atau kanker terbentuk di paru-paru manusia. Proses terjadi kanker paru-paru ini ketika pertumbuhan sel tidaklah normal lagi dan bermutasi, menyebar, dan tumbuh di paru-paru. Biasanya, kanker paru-paru tumbuh di saluran bronkus dan juga di tempat lain di sekitar paru-paru. Kebanyakan kasus dari kanker paru-paru disebabkan karena perokok. Rokok adalah faktor risiko tertinggi penyebab dari kanker paru-paru tersebut. Gejala yang terjadi pada kanker paru-paru meliputi yang pertama yaitu ketidaknyamanan atau nyeri yang terjadi pada dada. Selanjutnya yaitu ada batuk yang tidak hilang atau semakin memburuk dalam waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu masalah pada pernapasan. Selanjutnya, darah yang terkandung di dalam dahak saat kita terbatuk. Selanjutnya yaitu ada suara serak dan masalah pada saat menelan. Selanjutnya kita akan kehilangan selera makan. Selanjutnya merasa sangat lelah, pandangan atau sumbatan terjadi pada paru-paru. Selanjutnya yaitu ada pembengkakan atau pembesaran kelenjar getah bening yang di dalam dada atau di paru-paru. Hal selanjutnya yang terjadi pada proses pernapasan atau pada sistem pernapasan saat terjangkit oleh kanker paru-paru, yaitu yang pertama, rasa sakit yang sangat teramat pada saat kita bernafas, terutama di bagian paru-paru. Kondisi ini terjadi pada saat tahap yang sudah lanjut dari kanker paru-paru tersebut. Terus selanjutnya, kanker paru-paru ini memicu penyumbatan saluran utama pada sistem pernapasan kita, sehingga menyebabkan penumpukan cairan di sekitar paru-paru. Kondisi ini ditandai dengan sakit yang sangat teramat atau nyeri pada saat kita bernapas. Selanjutnya, kita bisa terbatuk dan demam, lalu kita akan sesak napas saat kita bernafas. Lalu, saat kita bernafas, efusi pleura berpotensi menekan paru-paru dan akan menurunkan fungsi paru-paru. Selanjutnya, saat kita bernafas, bisa jadi kita akan terbatuk, dan batuk kita itu akan berdarah dan berdahak.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan pencegahan dari kanker paru-paru. Pencegahan dari kanker paru-paru itu yaitu adalah menghindari rokok dan asapnya. Jika berhenti merokok selama 10 tahun, maka risiko penurunan kanker paru-paru juga akan turun hingga 50%. Orang dewasa minimal harus mengurangi intensitas merokoknya dan menggantinya dengan olahraga. Selanjutnya, untuk pengobatan kanker paru-paru, jika itu pada stadium awal, maka bisa dilakukan pembedahan untuk mengangkat sel kanker. Namun, jika terjadi pada stadium akhir, kondisi ini sangat tidak mungkin untuk dilakukan pembedahan. Dan yang terbaik yaitu adalah dilakukannya radioterapi untuk menghancurkan sel kanker pada sistem pernapasan manusia tersebut. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang sistem pernafasan dan masalah yang terjadi pada sistem pernafasan manusia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.